Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Shalom, anak-anak STK 8 yang Ibu kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Ibu berharap anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Demikian juga dengan ibu bapak guru sekalian. Hari ini kita akan mengikuti ibadah online bersama. Mari setiap kita mengikuti ibadah ini dengan kesungguhan hati. Adanya pandemik COVID-19 dan himbauan pemerintah untuk beraktivitas dari rumah, maka hari ini kita mengadakan ibadah secara online. Hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Selama ini kita beribadah bersama dengan teman-teman dan ibu bapak guru di gereja atau di halaman sekolah. Tetapi kali ini kita bersekutu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara online. Ibu percaya, kita akan tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sama, karena Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Dia dengan kesungguhan hati, Dia ada dan hadir di dalam diri setiap kita. Mari kita tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita masuk ke dalam kehidupan new normal. Bersama belajar, bersama bermain, bersenda gurau, dan melakukan banyak aktivitas tanpa dihantui oleh rasa takut. Biarlah apa yang terjadi pada saat ini boleh membuka hati dan pikiran kita bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik di dalam kehidupan kita. Tetap menjadi produktif, tetap menjadi kreatif, tetap berinovatif. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh berarti di hadapannya. Mari kita tetap bersemangat, berpikir positif, berpola hidup sehat, dan beraktivitas dari rumah. Kita bersama-sama beribadah, masuk ke dalam hadirat Tuhan saat ini dengan kesungguhan hati kita. Amin. Hai teman-teman, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyembah Tuhan. Kita akan mengawali ibadah dengan pujian Bapa, Ku datang padamu. Naikkan puja
Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan orang tua siswa. Sebelum kita melakukan kebaktian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah tolong kami di dalam kami melakukan tanggung jawab kami selama kami belajar di rumah dan selama kami bekerja di rumah ya Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini kami mau melakukan kebaktian secara online. Biarlah Tuhan yang berkati kami supaya kami boleh mengikuti kebaktian ini dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Ibu Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan untuk kami. Ya Tuhan, tolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depannya ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami kembali ke sekolah, kembali belajar. Kami rindu bertemu Ibu Bapak Guru kami. Kami ingin bermain dengan teman-teman kami. Kami rindu suasana sekolah ya Tuhan. Tapi sampai saat ini ya Tuhan, kami masih harus tinggal di rumah supaya kami tidak terpapar virus corona ya Tuhan. Ya Bapa, tolong hilangkan, hapuskan virus corona daripada kami ya Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Kami ingin keluar rumah, melihat teman kami, bertemu dengan keluarga kami yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh sehat sampai hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk kami selalu percaya bahwa tangan Tuhan akan menolong kami di dalam kami melakukan aktivitas kami. Dan kami akan kembali ke sekolah dalam waktu dekat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kakak-kakak dan teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Grace. Sebelumnya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, bacaan kita hari ini adalah Yakobus 1 ayat 19 dan 20 yang memberitakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Hari ini tema kita adalah menghargai pendapat orang lain. Kenapa ya hari ini tema kita menghargai pendapat orang lain? Kita ikuti sama-sama ya. Virus corona ini benar-benar merepotkan. Iya nggak sih? Kamu nggak bisa ke mall kan? Nggak bisa ke pantai, nggak bisa ke puncak, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ke sekolah. Semuanya harus di rumah. Gantinya, semuanya jadi serba online. Belanja online. Refreshing online. Piknik online. Ibadah online juga. Sekolah online juga. Sekolah yang online ini, yang tadi Bu Grace bilang buat kamu dan guru-gurumu juga orang tuamu merepotkan. Lalu ditambah dengan kalau ada anak-anak yang tidak mengikuti tata tertib, pasti repot. Ya, itu sebabnya kita mau mendengarkan hari ini. Tema kita tadi adalah menghargai pendapat orang lain, dan bacaan kita tadi adalah nasihat Yakobus kepada orang-orang para pembaca yang mengatakan kepada mereka agar mereka mengendalikan diri dan menjaga ucapan. Karena menurut Yakobus, yang namanya orang lagi marah, dia nggak bisa melakukan hal yang baik. Percaya nggak? Orang kalau marah, kan bawaannya kesel. Ya kan? Waktu kesel, dia bisa nggak melakukan hal yang baik? Oh enggak. Dia nggak bisa senyum. Kalau dia marah, dia bisa mukul-mukul dinding, banting piring, robek buku, marah-marah, ngomel-ngomel, nyakitin orang lain. Dan yang namanya virus corona, dia senang sama orang yang hatinya tidak bahagia. Lah kok bisa? Bu Grace baca, ada oma yang umurnya sudah 90 tahun, sembuh dari corona. Sembuhnya gara-gara apa? Sembuhnya gara-gara sup kentang. Bayangkan, sup kentang bisa bikin oma 90 tahun ini sembuh. Akhirnya banyak orang dari seluruh dunia minta resep sup kentangnya. Padahal mereka pikir itu obat. Padahal emang sup kentang itu obat? Bukan. Ternyata yang membuat oma itu sembuh adalah hatinya bahagia. Sup kentang itu adalah resep mamanya. Jadi waktu si oma makan, hatinya senang, hatinya tenang. Waktu hatinya senang dan tenang, daya tahan tubuhnya naik. Virus coronanya jadi kabur deh. Si oma sehat lagi. Ternyata kalau hati kita bahagia, hati kita senang, kita nggak gampang sakit. Itu sebabnya kenapa Yakobus meminta kita supaya kita jangan cepat marah dan kita harus menjaga ucapan. Supaya kita melakukan hal yang baik untuk diri kita dan juga orang lain. Tapi Bu Grace, hubungannya sama kami sekolah apa? Sini Bu Grace kasih tahu ya. Waktu kamu belajar di sekolah dengan waktu kamu belajar di rumah beda kan? Waktu kamu belajar di sekolah semuanya tidak ada keributan, tidak ada suara macam-macam, yang kamu dengar cuma suara gurumu. Tapi kalau di rumah, mungkin tetangganya ribut, atau ada yang renovasi, atau bunyi-bunyi lain, atau disuruh-suruh. Jadinya terganggu. Kemudian, kalau ada yang nggak nurutin tata tertib belajar di rumah, itu lebih repot lagi. Karena kalau kamu belajar di kelas, kamu angkat tangan, gurumu mempersilahkan, kamu bertanya, yang lain temanmu yang lain tenang. Sementara kalau kamu kesulitan, gurumu bisa datang ke meja kamu, membantu kamu. Tapi kalau semuanya lewat layar dan kamu belajar lewat aplikasi, tidak mudah. Apalagi kalau semuanya mau angkat tangan, semuanya mau ngomong, semuanya mau berpendapat. Lalu kalau pendapatnya nggak didengerin, marah, kesel. Ya,
udah nggak mau lagi kameranya di offin. Lah kan repot. Hati ya, selama belajar hati kamu nggak bahagia. Waktu hati kamu tidak bahagia, apa yang terjadi? Sakit. Seneng banget sama orang yang hatinya nggak bahagia. Ya, kalau di ruang kelas gurumu bisa langsung menengahi kalau kamu berbeda pendapat. Tapi kalau kamu belajar lewat secara online, gurumu juga terbatas. Itu sebabnya kenapa penting banget menuruti nasihatnya Yakobus. Semua orang menahan diri, semua orang menahan ucapan, semua orang mengikuti tata tertib dengan baik, dengan tujuan supaya proses belajarnya berjalan dengan baik. Cuma itu aja. Gak ada yang ngomel-ngomel, gak ada yang berantem, gak ada yang berdebat. Sehingga belajarnya jadi baik. Waktu belajarnya menjadi baik, hati kamu juga senang, hati gurumu senang, hati orang tuamu senang, kita gak sakit, kita sehat. Ya, virus gak berani dekat-dekat sama kita. Makanya hari ini tema kita adalah menghargai pendapat orang lain. Kamu ikuti deh tata tertibnya. Kamu ikuti deh semua peraturan selama belajar melalui secara online. Kamu berusaha deh menahan dirimu untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Supaya apa? Supaya selama belajar itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Waktu belajar menjadi hal yang menyenangkan, otomatis semua orang pasti akan senang, bahagia. Bisa sakit nggak? Ya nggak bisa sakit lah. Makanya benar banget kata-katanya Yakobus. Baiklah setiap orang menjaga ucapannya, dan setiap orang menahan diri untuk nggak cepat marah, nggak cepat nyamber kalau ada yang ngomong, tapi semua menahan diri. Bisa ya kita lakukan ini ya. Bu Grace mau menantang semua anak-anak SDK 8 untuk berani menjadi anak-anak yang menghargai pendapat orang lain. Tujuannya adalah supaya kita bahagia dan supaya kita nggak gampang sakit dan kita bisa tetap belajar dengan baik. Jadi saat ini Bu Grace mau sampaikan kepada semua anak-anak, ya, selamat belajar menghargai pendapat orang lain. Selamat merasakan bahagianya belajar di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa sikap kami selama belajar dari rumah mempengaruhi kebahagiaan dan kesehatan kami. Tolong kami untuk mengikuti tata tertib selama belajar agar kami dapat belajar dengan baik. Tolong kami untuk menghargai guru dan orang tua yang sudah menyiapkan semuanya agar kami bisa belajar. Dan tolong kami juga untuk menghargai diri kami sendiri agar kami bisa tetap bahagia dan sehat. Kami mohon Tuhan pulihkan Indonesia dan bahkan dunia. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak dan teman-teman, ibadah kita sudah berakhir. Sebagai pujian penutup, ayo kita menyanyi lagu A Gift to You.
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.